Ada bertetangga ini bukan cuma disebutkan dalam hadis, bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, ya, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik sama sekali. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Kemudian kepada siapa berbuat baik lagi? Wabidzil qurba, berbuat baiklah kepada karib kerabat. Wal yatama wal masakin, dan kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin. Kemudian kata Allah, wal jari dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat. Al jar dzil qurba ini ada beberapa pendapat, di antaranya dia mengatakan tetangga yang punya hubungan kekerabatan dengan engkau. Ada yang mengatakan jari dzil qurba artinya tetangga dekat. Kemudian wal jaril junubi, demikian juga kepada tetangga yang jauh. Ya, yang lebih jauh daripada tetangga dekat. Ada yang mengatakan tetangga yang tidak punya hubungan kekerabatan. Ya, karena terkadang kita tinggal dekat dengan tante kita tinggal dekat dengan kakak kita, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibi bil jambi, dan berbuat baiklah kepada teman. As-sahib bil jambi, ada yang mengatakan teman baik dalam safar, ada yang mengatakan sahabat dekat yang soleh, ada yang mengatakan sahibi bil jambi, maksudnya adalah istri, berbuat baiklah kepada istri. Wa ibnis sabil, dan berbuat baiklah kepada ibnu sabil, wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak kalian. Ya. Allah mengatakan Allah tidak suka dengan orang yang sombong lagi angkuh, itu orang-orang yang pelit, ya, orang-orang yang pelit. Jadi ternyata di antara bukti Anda tidak pelit, Anda berbuat baik kepada orang-orang yang disebutkan di atas. Jangan pelit sama orang tua. Jangan pelit sama kerabat. Jangan pelit sama fakir miskin. Jangan pelit sama anak yatim. Jangan pelit sama tetangga dekat. Jangan pelit sama tetangga jauh. Jangan pelit sama istri. Jangan pelit sama musafir. Jangan pelit sama budak. Ini di antara ciri-ciri orang yang beriman. Ya. Kalau kita ada rezeki, jangan pelit sama mereka. Dua orang tua jangan pelit sama orang tua. Ya. Jangan perhitungan sama orang tua. Ya. Sama istri, perhatian sama istri. Ya. Sama anak yatim, jangan pelit. Ketemu anak yatim, kasih dia bantuan. Ya. Makanya Nabi SAW tatkala ada seorang datang kepada Nabi, yashku qaswata qalbihi. Dia datang kepada Nabi mengeluhkan hatinya yang keras. Hati keras, mungkin mudah marah, tidak bisa menangis. Tatkala baca Al-Quran tidak khusyuk dalam salat. Kata Nabi SAW, in arata talyina qalbik, fa'timil miskin, wamsah ala ra'sal yatim. Kata Nabi, kalau kau ingin hatimu lembut, maka berilah makan kepada fakir miskin. Kemudian usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim. Ada fakir miskin kita kasih kalau punya duit. Jangan ada terbetik lihat orang miskin, kita terbetik hati kita, kasih duit kita sama dia. Jangan tunda-tunda. Tatkala Anda kasihan, iba melihat seorang miskin dan Anda punya duit, berarti Anda sedang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera kasih orang miskin tersebut. Jangan, wah, nanti ajalah, nanti ajalah. Nanti sudah tidak ada hidayah lagi, akhirnya Anda pelit. Atau mau cari orang miskin sudah tidak ada, ya. Kalau sedang Anda terbetik melakukan suatu kebaikan, segera lakukan, jangan tunda-tunda. Itu berarti hati Anda sedang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kasih orang miskin tersebut. Ketemu anak yatim, datang usap kepalanya. Anak yatim ini sudah lama rindu diusap oleh seseorang. Ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada, dia senang kalau kepalanya diusap sebagaimana anak-anak yang lain diusap oleh orang tuanya. Antum usap-usap kepalanya. Tapi jangan usap-usap terus, kasih duit juga, ya. Oh, ngusap-ngusap terus, kapan duitnya, ya? Jangan pelit, ya. Kasih anak yatim. Kemudian tetangga. Tetangga harus kita baiki, ya. Tetangga harus kita baiki. Berbuat baik kepada tetangga, adab kepada tetangga dengan dua. Ya. Berbuat baik kepadanya. Yang kedua, fala yu'zi jarahu, tidak mengganggunya. Subhanallah, agama ini sangat sempurna. Sampai tetangga aja diajarkan. Sampai disebut dalam Al-Quran. Makanya dalam hadis Abdullah bin Amr bin As,
Ya sampai tetangga kafir. Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, dhahaba syatan. Dia menyembelih seekor kambing, kemudian dia bagi-bagikan, kemudian dia bertanya, hal ahdaitum li jarina al-yahudi thalatha marrat. Dia bertanya, apakah kambing sudah dibagikan kepada tetangga kita orang Yahudi? Dia tanya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku tentang berbuat baik kepada tetangga. Senantiasa Jibril mengingatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya sampai aku menyangka tetangga itu akan jadi ahli waris. Seandainya tetangganya meninggal, dia ikut dapat warisan. Saking sering Nabi menyuruh untuk perhatian terhadap tetangga. Ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada tetangga itu tanda iman. Berbuat baik kepada tetangga menunjukkan Anda tidak pelit. Ya. Kalau Anda ternyata tidak berbuat baik kepada tetangga, ini tanda Anda imannya kurang. Ini tanda Anda agak pelit. Ya. Dan untuk berbuat baik kepada tetangga atau ada bertangga ada dua. Berbuat baik kepadanya dan tidak mengganggunya. Sebagaimana Anda berbuat baik kepada tetangga, pahalanya besar. Demikian juga kalau Anda mengganggu tetangga, dosanya besar. Makanya, ya, Nabi SAW mengatakan, ya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman. La yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman, tidak beriman. Sampai 3 kali Nabi bilang. Man ya Rasulullah, khaba wa khasir. Siapa itu orang tidak beriman yang Anda ucapkan 3 kali? Sungguh merugi orang tersebut. Kata Nabi SAW, man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Selalu terganggu dengan kita, tetangga kita itu. Ada orang si A dan si B bertetangga. Si B selalu terganggu dengan si A. Si A kalau mutar televisi terlalu keras, suaranya sampai kepada si B. Kalau buang sampah sembarangan, sampahnya baunya lari ke B. Kalau siram bunga terlalu banyak airnya sehingga lari ke pekarangan si B. Ya. Selalu mengganggu si B. Ya. Kalau ngobrol sama istrinya teriak-teriak sehingga mengganggu apa? Si B ya. Ada cerita lucu kisah nyata ya. Jadi ada tetanggaan ya, tetanggaan. Salah satu tetangga kalau manggil istrinya keras-keras. Seperti marah-marah. Tapi kalau manggil, sayang. Tapi tetap aja manggilnya apa? Sayang, meskipun teriak-teriak. Sayang, ini tapi manggilnya sayang. Sering didengar sama tetangganya. Sampai tetangganya, istri tetangganya bilang sama suaminya, Mas, kamu tuh koyok itu loh, tetangga kita tuh loh. Meski marah-marah manggil apa? Sayang-sayang. Akhirnya tetangganya tuh, ini tetangga gini, saya jadi diprotes sama istri saya. Akhirnya dia pergi sama tetangganya. Kamu itu manggil-manggil suara istrimu kenceng-kenceng sayang-sayang. Sampai istri saya bilang begini. Ya bukan apa-apa, istri saya budek. Jadi kalau kita bertetangga, kita teriak-teriak, tetangga kita dengar. Ya. Ini terjadi ya, oleh karena apalagi tangga dampingan ya. Makanya jangan ganggu tetangga ya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, ya, tidak masuk surga orang yang tetangganya terganggu. Itu berarti mengganggu tetangga, dosanya besar. Nabi ancam dengan ancaman khusus. Sehingga Anda tahu berbuat baik itu pahalanya besar, berbuat buruk sama tetangga juga dosanya apa? Besar. Makanya waktu Nabi ditanya, ayu dzambi a'zam dalam hadis Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi sebutkan 3. Kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yang pertama, engkau mengambil tandingan bagi Allah, itu berbuat syirik. Engkau beribadah kepada selain Allah, sementara yang menciptakan kamu hanya Allah. Allah yang ciptakan kamu, Allah yang kasih rezeki kepadamu. Terus kau beribadah kepada selain Allah, kau berdoa kepada selain Allah, kau menyembelih untuk selain Allah, untuk jin, untuk wali, untuk nabi. Ini dosa paling besar. Yang kedua, kata Nabi SAW, antaktula waladak khasyata antat'am ma'ak, an yat'am ma'ak. Engkau membunuh anakmu khawatir dia ikut makan bersamamu. Yaitu kau membunuh anakmu sendiri, kau khawatir dia ikut menghabiskan rezekimu. Ini dosa besar. Yang ketiga kata Nabi SAW, kemudian apa yang ketiga Rasulullah, kata Rasulullah SAW, antuzaniya halilata jarik. Kau menzinahi istri tetanggamu. Subhanallah, tadi malam saya ngisi pengajian. Ada yang tanya, Ustadz,
Apa hukumnya menzinai istri tetangga? Karena ini sering terjadi. Subhanallah. Dosa besar. Zina sendiri itu dosa besar. Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan buruk. Terlebih buruk lagi, zina bertingkat-tingkat. Zina yang paling rendah dosa besar, dan di antara tingkat yang paling parah adalah menzinai istri tetangga. Dalam riwayat Nabi SAW bersabda, la an yazniya ar-rajulu bi asyra niswah aisaru alaihi min an yazni bimra'ati jarihi. Seorang laki berzina dengan 10 wanita masih lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Kenapa? Harusnya dia perhatian sama tetangganya. Kalau tetangganya pergi, harusnya dia jaga keluarganya, dia jaga istrinya. Kalau ada keperluannya, dia penuhi. Bahkan tetangganya sering bilang, ya akhi, saya mau pergi safar, tolong jaga istri anak saya. Ini malah dikerjain istrinya. Malah digodain. Ya. Akhirnya terjadi perzinahan. Oleh karenanya di antara dosa zina yang sangat besar, bahkan termasuk dosa paling besar adalah menzinai istri tetangga, wali'adzubillah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, la ayyasriqa ar-rajulu min asyri buyutin aysar lahu min an yasriq min baiti jarihi. Seorang mencuri dari 10 rumah masih lebih ringan daripada dia mencuri dari tetangganya. Ya. Kenapa? Karena tetangga punya hak tersendiri. Tetangga punya hak tersendiri. Jadi kita ingin ada bertetangga, di antara jangan mengganggunya. Kemudian berbuat baik kepadanya, perhatian. Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta marakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, kalau kau masak ya kaldu, kuahnya dibanyain. Dan perhatikan tetanggamu. Zaman dulu orang tidak punya uang banyak. Kalau punya daging sedikit, dia masak, banyakin airnya. Kenapa? Begitu dia masak, uapnya udah kemana-mana ya. Sudah masuk ke hidung tetangganya. Tetangganya sudah menghayal, iya ini enak sekali ya. Maka wujudkanlah khayalannya. Kasih kuah sama dia. Tapi ada dagingnya, jangan kuah saja. Antum sudah mengganggu hidungnya. Ya. Lagi. Kalau antum pulang dari pasar, bawa durian, bawa anggur, tetangga sudah terlanjur lihat, antum sudah mengganggu matanya. Kasihlah sebagian. Jangan bilang, gimana Pak kabarnya? Ya, terus masukin, nggak dikasih sama sekali ya. Terkadang saya heran ada orang begitu tega, kita makan berdua, dia makan dan dia cuek, tidak tawarin sama sekali. Kawannya kasihan ya. Ya, kalau punya tetangga, perhatikan tetangga tersebut ya. Rasulullah SAW menyuruh untuk masak, perbanyak masakan untuk bisa dibagikan kepada tetangga. Maka tidak ada salahnya kalau kita beli sesuatu, beli makanan, bagi sama tetangga. Kalau kita masak, kita sengaja masak lebih banyak, bikin kue, kita kasihkan sama tetangga. Itu diantara bentuk berbuat baik kepada tetangga. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Adapun berbuat buruk pada tetangga, hati-hati. Sampai-sampai disebutkan dalam satu hadis, dzukir oleh Nabi SAW, anna fulanah, disebutkan kepada Nabi tentang seorang wanita, ya tusolli lail wa tasumun nahar, suka puasa, suka salat malam, suka puasa sunnah, wa tatasaddaq, suka bersedekah, wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha, tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Ibu ini dia suka mengganggu tetangga-tetangganya, ngomong mulutnya ember, selalu mengganggu tetangganya. Nabi ditanya tentang wanita seperti ini, Rasulullah, bagaimana wanita seperti ini? Rajin salat malam, bukan salat 5 waktu aja, rajin salat malam, rajin puasa, rajin bersedekah, mulutnya tidak dia jaga, suka ganggu tetangganya. Kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, hiya finnar, dia di neraka jahanam. Bagaimana lagi seorang ibu yang salatnya enggak beres, pelit luar biasa, tidak pernah salat, tidak pernah puasa sunnah, kemudian mulutnya ember. Ini gimana lagi? Lebih parah lagi. Maka hati-hati, mengganggu tetangga tidak seperti mengganggu yang lainnya. Tetangga memiliki perhatian khusus dalam syariat. Ya. Ya Ustaz, siapa tetangga kita? Ya tetanggamu ya, tonggomu itu loh. Kanan kiri itu tonggomu. Ada yang mengatakan 40 rumah di sekitar kita itulah tetangga kita. Ternyata banyak tetangga kita. Tetapi beda antara tetangga jauh dengan tetangga dekat. 40 sekitar kita yang paling dekat itulah tetangga kita. Ada yang mengatakan 40 maksudnya 160. 40 di utara, 40 di selatan. 40 di barat, 40 di timur. Ada yang mengatakan demikian. Itu lebih berat lagi ya.
Ada yang mengatakan tetangga adalah orang-orang yang bertemu di masjid dengan kamu. Ya, tetangga saya Jamaah Al-Falah ya. Jamaah masjid apa? Al-Falah. Sekarang saya bilang selama tinggal saya sudah pindah rumah ya. Saya punya tetangga baru di sana ya. Ada yang mengatakan tetangga itulah yang Anda sholat berjamaah dengannya di masjid. Itulah tetangga Anda. Intinya, yang paling utama tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Rumah 1, 2, 3, sebelah kanan, sebelah kiri, depan kita itulah tetangga kita. Yang harus kita memiliki perhatian khusus terhadap tetangga tersebut kalau kita ingin mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.